Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya ajak kita bersama-sama melihat Matius pasal 14 ayat yang ke-14. Matius pasal 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, suatu saat ada seorang bapak ketika berjalan dari lorong-lorong kereta, dia menemukan seorang yang duduk dengan keadaan kelaparan. Hari itu dia pulang membawa makanan buat anaknya. Pada saat dalam perjalanan, dia menemukan orang yang kedinginan dan kelaparan. Ada sesuatu yang mengganggu suasana hatinya. Sukacita perjalanan karena mendapatkan bonus dari kantor, di mana dari stasiun kereta satu ke stasiun kereta lain menuju pulang ke rumah. Di lorong kereta yang terakhir, dia melihat bagaimana yang kelaparan tersebut membutuhkan makanan. Dalam stasiun yang terakhir ketika dia berjalan pulang dari lorong kereta tersebut, dia menghampiri bapak yang lapar itu. Dia mengulurkan pertolongan yang dia bisa berikan. Apa yang dia berikan? Mengejutkan. Dengan anaknya yang dia miliki di rumah 3 orang. Dan makanan yang sudah pasti dia belikan 3 untuk ketiga anaknya. Dia mengeluarkan salah satunya, dia bagikan untuk bapak tersebut. Ketika dia memberikan, ada wajah tersenyum yang muncul dari bapak yang kelaparan tersebut, yang sulit untuk tersenyum sepanjang hari mungkin. Dan bukan hanya yang menerima, pribadi dia pun yang memberikan. Ada wajah yang memancarkan kelegaan, seperti menerima sesuatu yang melebihi bonus dari kantornya. Bertanya-tanyalah dia di hatinya ketika selesai memberikan makanan itu. Dia mulai merenungkan suasana hatinya sendiri. Di satu sisi, dia merasakan dia mendapat bonus dan dia sukacita. Dia senang, maka dia beli makanan. Dengan girang dia pulang. Tetapi di satu sisi, dia bingung. Kenapa hari itu sukacita dia ketika memberi lebih berbeda, lebih besar, lebih terasa mendalam dibanding menerima bonus dari kantor. So, perasaan seperti itu yang di dalam hatinya terus pikirannya tertuju dan bertanya-tanya. Sampai di rumah, dia berbicara kepada anak-anaknya. Dan yang lebih luar biasa, anak-anaknya mendengarkan kisahnya. Bahkan terkagum-kagum dengan teladan papanya. Dan tertancap di hati mereka. Tergores di pikiran mereka. Sambil mendengarkan kisah tersebut, mereka bahkan memancarkan senyum. Kebanggaan kepada papa yang memberikan pertolongan, mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada orang yang kelaparan tersebut. Lebih mengherankan sang bapak ini. Dia melihat sebuah perbuatan yang simple, perbuatan sederhana di lorong perjalanan kereta itu. Justru suasana sukacita itu terbawa sampai ke rumah. Dia merasakan kekuatan dari sebuah belas kasihan.
Saudara, betapa dahsyatnya sebuah hati yang tergerak oleh belas kasihan. Bukan hanya mempengaruhi diri, bukan hanya mempengaruhi orang yang diberi, tetapi juga mempengaruhi keluarga yang mendengarkan kisah itu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, tindakan belas kasihan sang Bapa ini, yang hatinya tergerak untuk memberi, ternyata menggerakkan hati yang dingin di tengah anak-anaknya. Yang dimana mereka bukan hanya tersenyum mendengar papanya terima bonus, tapi mereka lebih sukacita ketika mendengarkan kisah papanya, bahkan memberikan warisan yang tidak terhapus dari pikiran anak-anaknya. Itulah kekuatan dari belas kasihan. Itulah sebuah kekuatan dari hati yang tergerak oleh belas kasihan, yang bukan berhenti pada saat memberi, tetapi ternyata cerita tersebut terus berlanjut sampai kepada generasi. Sahabatku, mari kita perhatikan bersama-sama dalam cerita ini yang disampaikan oleh Yesus. Di dalam kisah ini adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya bacakan ayat 13 untuk kita. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut Yesus dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saya ulangi, ayat ini sangat luar biasa. Sebelum ayat 14, saya mau bacakan ayat 13 ini untuk kita. Matius pasal 14 ayat 13. Mari kita perhatikan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dimulai dengan cerita di ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ. Berita apa yang Yesus dengar? Di sini dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu. Ini adalah berita duka cita. Berita sedih. Berita apa? Yohanes dipenggal kepalanya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis yang adalah sepupu Yesus, kita tahu bahwa sebelumnya dicerita bahwa Herodes memenjarakan Yohanes, lalu Herodes memerintahkan memenggal kepala Yohanes. Dan itulah berita yang Yesus dengar. Pada waktu Yesus mendengar berita tersebut, menyingkirlah Yesus ke tempat yang sunyi. Saudara, ada kesedihan di hati Yesus. Ada sesuatu yang memilukan hati Yesus. Sehingga ketika mendengar berita tentang Yohanes, Yesus sampai memerlukan tempat yang sepi untuk mengasingkan diri. Ayat 13 mencatat bahwa Yesus bukan hanya menyingkir, tapi Yesus mengasingkan diri. Bahkan ditulis ke tempat yang sunyi. So, apa yang Yesus lakukan? Yesus berdiam diri. Yesus berdoa di sana. Yesus mengajak murid-murid mengasingkan diri dari sebuah pelayanan yang sedemikian majunya. Saat itu begitu banyak orang mengerumuni. Yesus mengasingkan, berdiam, mencari tempat yang sunyi. Karena mendengar Yohanes dipenggal kepalanya. So, jujur saya mau berkata bahwa secara manusia, kita menemukan dalam titik ini Yesus memerlukan satu saat di mana dia boleh berdiam dari berita yang dia dengar, sebuah berita yang tentu melelahkan hatinya. Yesus menyingkir dan mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ini mengajarkan kita bahwa para pendoa, ingat para pelayan Tuhan khususnya, kita perlu saat dimana kita berdiam diri. Kita perlu saat mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tidak ada di antara kita yang boleh menganggap bahwa kita bisa terus seperti Superman, bahwa kita tidak butuh saat untuk berdiam bersekutu dengan Tuhan. Enggak. Seorang ibu rumah tangga pun bisa berkata kelelahan. Seorang ibu yang hanya memasak di dapur bisa butuh waktu untuk berdiam diri. Apalagi seorang pengerja, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani pelepasan, mendoakan orang yang kerasukan, mendoakan orang masuk rumah baru, mendoakan orang pindah kantor, mengkonseling orang yang putus cinta, membimbing
orang yang sedang dalam proses cerai, mengkonseling orang yang sedang menghadapi pekerjaan yang terhilang. Oh, hamba Tuhan begitu banyak pelayanan mempersiapkan khotbah. Di sini menjadi sebuah pengajaran, sebuah hal yang perlu kita ingat. Hamba Tuhan pun perlu saat untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya bersyukur, saudaraku yang saat ini mendengarkan firman Tuhan melalui Zoom dan Facebook. Saudara, kita sebagai pelayan Tuhan ingat, ambillah waktu bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Gak salah, itu hal yang justru diperlukan. Kita hari-hari ini kalau berkata saya lelah, hanya di dalam rumah terus, saya merasa capek dalam hidup saya. Dimana saya melihat rumah, aduh, anak online terus. Dari pagi dapur terus, nggak ada selesai-selesainya. Yuk, yang live di Facebook dan yang Zoom, bersama-sama kami sahabat doa. Yuk, setiap pagi jam 5, kita masuk hadirat Tuhan. Kita cari Tuhan bersama-sama. Kita bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, saya ingin Tuhan boleh bersama-sama dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengingat yang Yesus lakukan. Ketika secara pribadi dan pelayanan yang begitu sibuk, Yesus di dalam mendengar berita bahwa Yohanes dipenggal kepalanya, Yesus mengajak murid-murid mengasingkan diri. Yesus menyingkirkan diri terlebih dahulu ke tempat yang sunyi. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Kita tahu, dikatakan tetapi orang banyak mendengarnya, mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan dari kota-kota mereka. Mereka datang kepada Yesus. Nah, disinilah saya mulai melihat, apakah Yesus sudah siap melayani? Saudara lihat. Saudara, ketika dikatakan bahwa ketika Yesus mendarat, saudara, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, baru menyingkirkan diri, baru punya kesempatan mengasingkan diri, baru ke tempat yang sunyi. Lalu orang banyak dengar Yesus, orang ngikutin. Nah, saya melihat apa yang Yesus lakukan. Saudara, Yesus tidak membiarkan kesedihannya menjadi alasan untuk tidak melayani. Saudara, inilah yang menggerakkan hati kita. Sahabat doa, kita mempedulikan sesama karena Tuhan lebih dahulu mempedulikan kita. Sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan, karena kita belajar dari Yesus. Saudara lihat, Yesus ketika melihat orang banyak membutuhkan pelayanan, dalam saat di mana Yesus mendengar berita Yohanes dipenggal kepalanya, ada kesedihan, ada sebuah pergumulan tentunya. Tapi Yesus tidak membiarkan kesedihannya menjadi alasan untuk tidak melayani. Saya ingat di masa ketika Desember pertengahan, di saat memulai doa fajar, saya masih dalam sebuah pergumulan, kehilangan mama dan papa. Jujur saudara, justru ketika saya dalam keadaan demikian, setelah berdiam diri masuk hadirat Tuhan, dan di mana saya akhirnya memutuskan bahwa saya ingin mengajak orang untuk berdoa. Saya tahu bahwa hidup itu tidak ada yang tahu hari esok. Hidup itu seperti uap. Dan dalam keadaan yang masih sedih, ketika saya mengenal dua hal itu, satu keputusan yang di hati saya muncul, ayo ajak orang lain berdoa bersama-sama. Setiap pagi saya berdoa, setiap pagi saya renung firman Tuhan. Biarlah saya berdoa bagikan firman Tuhan. Saudara, saya menemukan bahwa di sini Matius pasal 14 ayat 14, Yesus yang dikatakan ia melihat orang yang besar jumlahnya, tergeraklah hati Yesus. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita,
bahwa Yesus tidak membiarkan kesedihannya menjadi alasan untuk tidak melayani. Nah, dan inilah yang menjadi alasan bagi kita. Kenapa kita berbelas kasihan ke orang? Kita peduli. Karena kita sudah menerima dari Yesus teladan demikian. Saudara, kita mempedulikan sesama bukan karena kita hebat atau karena kita sanggup dan mampu. Enggak, saudara. Kita orang yang terbatas juga. Tapi kita mempedulikan sesama karena Tuhan lebih dahulu mempedulikan kita. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita menyadari hal ini. Bahwa kita tidak bergumul sendiri dalam segala persoalan yang dihadapi. Karena kita punya Allah Immanuel. Saudara, lihatlah apa yang terjadi di dalam ayat 14 tadi. Bahwa ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. So, inilah yang kita percaya bahwa hati Bapa ketika memberikan Yesus Kristus anaknya turun ke dalam dunia. Karena pribadi daripada Yesus itu yang belas kasihan mencerminkan hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Karena itu kita berani berharap pagi hari ini apapun pergumulan kita, kita tahu bahwa tindakan Bapa yang penuh belas kasihan ketika memberikan Yesus Kristus anaknya turun ke dalam dunia. Dan Yesus yang berkata bahwa dia adalah Allah Immanuel. Ingat, malaikat memproklamirkan, malaikat menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Bahwa ketika malaikat menjumpai Maria, dinyatakan di situ bahwa dia Allah Immanuel yang akan beserta umatnya. Hari ini, kalau kita memiliki pergumulan, kita tidak bergumul sendiri. Dalam segala persoalan yang kita hadapi di dunia, segala persoalan yang kita hadapi dalam rumah tangga kita, segala persoalan yang kita hadapi di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam ekonomi. Hari ini mungkin kita masih punya pinjaman di bank. Hari ini kita mungkin masih punya tanggung jawab kepada anak-anak kita yang menempuh pendidikan. Hari ini bahkan kita udah menjadi seorang grandma, kita menjadi seorang oma, kita menjadi seorang nenek. Kita pun masih punya tanggung jawab untuk cucu kita. Karena kita punya hati yang penuh belas kasihan. Dan dalam keadaan sedemikian saya mau berkata, kita nggak bergumul sendiri. Hari ini saya mau membawa kita melihat kepada Allah yang Immanuel itu. Dan terbukti ketika di dalam dunia, Yesus dalam pelayanannya menyatakan, dia menyertai. So, dalam kelelahan dia menyingkir. Dalam kelelahan dikatakan, di dalam kelelahan dalam keadaan tentunya mental juga, saudara. Mendengar Yohanes dipenggal kepalanya, Yesus yang menyingkir ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri. Ketika dia melihat jumlah orang yang banyak, langsung dia tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus itu sama dahulu, hari ini, sampai selamanya. Dia adalah Yesus yang tetap tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena itu saya percaya, kita yang sudah diangkat sebagai anak-anak Allah, kita juga menerima belas kasihan itu. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Siapakah yang berkata demikian? Petrus. Petrus yang pernah kembali menangkap ikan. Petrus yang menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap, menyelamatkan diri. Petrus sendiri menyelamatkan diri dia sendiri. Dia khawatir nyawanya terambil. Dan bukan hanya menyelamatkan diri, bahkan berita tentang Yesus yang mati dan bangkit itu, Petrus masih menyangkal panggilan dia sebagai murid Tuhan. Dia kembali menangkap ikan. Ada banyak pergumulan kekhawatiran meliputi Petrus. Dia kembali khawatir akan kehidupannya. Murid-murid lain ikut Petrus menangkap ikan. Yesus yang sudah mati bagi mereka, mereka masih berpikir bahwa Yesus
di kubur yang sepi, yang gelap. Mereka masih beriman pada Yesus yang belum bangkit. Saudara, Petrus yang menuliskan ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, adalah Petrus yang pernah khawatir. Justru dia pernah khawatir akan kehidupannya. Dia kembali menjadi nelayan dan Yesus mencari dia. Yesus memanggil dia. Yesus memulihkan dia. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, yang menasehati kita hari ini di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 adalah orang yang pernah mengalami kekhawatiran dan akhirnya dipulihkan dan menang terhadap ketakutan akan kehidupannya dan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau hari ini saudara khawatir, sahabat doa ada khawatir atas kesehatan suamimu, engkau khawatir akan kesehatan akan keponakanmu, bahkan hari ini engkau khawatir akan pandemi yang belum selesai, bagaimana perjalanan karirmu dan bisnismu, usahamu. Hari ini datang dan lihatlah firman ini. Lihatlah 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Petrus mengalami pemeliharaan Tuhan. Yesus mengerti pergumulannya. Yesus hadir dan menjamah hidupnya. Yesus peduli dan mengerti apa yang dialami Petrus. Yesus tidak menghakimi dia. Di tepi pantai Yesus tidak menolak dia. Yesus tidak marah kepada dia. Yesus tidak mengecam dia yang kembali berlayar. Yesus tahu bahwa Petrus gentar terhadap kehidupan. Petrus ada ketakutan, ada kekhawatiran. Dan Yesus memanggil dia, memulihkan dia. Hari ini kalau engkau khawatir sahabat, Yesus peduli. Kalau engkau mengalami kekhawatiran terhadap kehidupanmu, Yesus mengerti. Dan melalui doa fajar ini Yesus menyapa hidupmu. Yesus mau berkata, dia tidak menghakimimu, dia tidak menolak hidupmu. Yesus mau berkata, datang kepadaku, tanganku yang berlubang paku. Terbuka tanganku keduanya menyambut engkau, dan aku akan memelihara hidupmu. Seperti rumput yang di padang, yang hari ini berkembang. Dan ketika matahari terbit, dia layu. Rumput pun didandani oleh Bapamu yang di surga. Apalagi hidupmu yang diciptakannya. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Serahkan segala khawatirmu. Mari, seperti Petrus yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, yang hari ini menasihati kita, kita boleh dipulihkan seperti Petrus. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau berkata, tidak masalah kalau pernah kita salah memberi. Saudara, ada banyak orang dalam kehidupan sebenarnya hatinya mengalami belas kasihan yang seperti Yesus. Petrus pernah mengalami belas kasihan Yesus. Yesus mengasihi dia, tidak menghakimi. Ketika Yesus menyingkir mencari tempat yang sunyi, datang orang banyak. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bahkan ketika orang banyak udah malam mendengarkan khotbahnya, murid-murid bilang, guru suruhlah mereka pulang, biarlah mereka mencari makan. Yesus bilang, enggak, kamu yang harus kasih makan. Saudara, di situ orang banyak. Saya mau bertanya jujur, adakah di dalamnya orang yang hanya datang cari makan? Ada. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Yesus? Ada. Ada orang punya kepentingan pribadi ikut Yesus? Ada. Ada nggak mungkin tukang copet yang hari itu di antara 5.000 orang juga duduk masuk ke situ mau cari kesempatan? Ada. Tapi lihat, ketika mujizat dilakukan, ketika roti itu didoakan, saudara, ketika 5.000 orang itu kita lihat, ya, diberikan mujizat untuk menikmati mujizat itu. Semua yang di situ mengalami mujizat itu. Saudara, saya ingat firman Tuhan berkata, dia Bapa yang baik yang menerbitkan matahari untuk orang jahat dan orang baik. Dia memberikan hujan untuk orang jahat dan orang baik. Semua orang mengalaminya. Karena itu, ketika saya renungkan waktu Yesus yang sudah menyingkir, ketika mendengar berita Yohanes dipenggal kepalanya, ke tempat yang sunyi,
Langsung begitu banyak orang juga datang. Yesus tidak menutup pelayanannya. Dia berbelas kasihan. Bahkan ketika orang banyak mau pulang, dia bilang kamu harus kasih dia makan. Nggak boleh suruh pulang aja. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Padahal kalau kita renung di situ juga banyak bermacam variasi orang. Yang motivasi tidak benar lah ikut, segala macam ada. Tapi Yesus bilang enggak. Semua dapat mujizat Tuhan. Saudara, terakhir saya mau katakan ini. Tidak masalah kalau saudara pernah salah memberi. Itu membuktikan kita pernah memberi. Daripada orang yang takut salah memberi, sehingga tidak pernah memberi. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ajak kita merenungkan bagian ini. Saya tutup screen-nya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Tidak masalah saudara pernah salah memberi. Itu membuktikan saudara pernah memberi. Saudara bilang, aduh saya pernah berbelas kasihan. Tapi sampai sekarang saya ingat tuh orang. Udah saya sayang, udah saya bantu. Pernah nipu saya. Ya sudah. Kan gak ketemu orang itu lagi. Bisa nolong yang lain. Jangan karena pengalaman itu hati kita tertutup dan tidak lagi kita biarkan untuk tersentuh oleh belas kasihan Tuhan. Pak, saya pernah bantu orang itu. Bahkan teman saya yang tahu saya bantu dia bilang sama saya dibilang bodoh, mau bantu lagi. Udah saudara, gak masalah. Saudara ingat, ada orang yang takut salah memberi, akhirnya gak pernah memberi. Ada orang yang takut menolong, saking takut salah menolong, takut salah menolong, sampai gak pernah menolong. Saudara gak masalah kalau saudara pernah salah memberi, salah menolong. Saudara pernah salah ketika mencurahkan belas kasihan kepada seseorang. Saudara pernah salah. Itu membuktikan saudara pernah menolong. Gak masalah saudara salah menolong. Karena itu membuktikan saudara pernah menolong. Daripada saudara takut salah menolong. Takut salah memberi. Sampai-sampai tidak pernah memberi. Kiranya belas kasih Tuhan. Biar hati kita sampai hari ini tetap tergerak. Penuh dengan belas kasihan. Dan meneladani belas kasihan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua.